telah menjadi saksi. Bukti, akankah Rebellion mampu sang banteng biru menarik sang Raja Langit? Langsung saja Epic Arena, tepuk tangan aja dong! Let's go to the land of God! Pembuktian di posisi dari Rebellion kalau mereka berhasil menangkan ini, kemungkinan besar mereka mengamankan secure tiket ke arah playoff bawah. Oke. Tapi Salah sih, mereka bisa membagi untuk tim-tim besar juga Iya. ya buat Rebellion-nya. karena poinnya masih sama ya di standing ya. Makanya dia Bener. berkesempatan besar. Tinggal gimana Bigetron menangin 2-0 ya nantinya. Tapi kali ini dari Rebellion Zion harus berjuang dulu di game yang ketiga. Wow, bermain lebih agresif dari Wijanarko yang sudah terlihat di area map bersama dengan Swelo. Sementara masih bisa ditahan dari purple buff-nya, masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Tapi Dairen sudah terlihat cukup menderita di area bawah, digaruk-garuk sama seorang Masya dari seorang Boots. Alright, dan bahkan kita lihat kali ini pemain dari tim Onyx Esports, mereka nampaknya yang lebih sabar. Yes, benar banget menuju ke arah bottom lane. B-Boy tarik ulur, gak punya power early, jauh banget early damage dan bahkan Onyx semua. Oh my god, ternyata bukan hanya bergantian player dan juga draft yang dimiliki dari tim Onyx membuat Allcaster Indonesia Inggris kali ini memilih terhadap Onyx Esports Fight Draft. First blood, solo kill dari bottom lane. Diamankan oleh seorang cewek. Oh my god, Popol yang memiliki power di early game. Ini jadi akan ketertinggal dari segi level kalau Ini di luar target ya. tim Rebellion Zion harusnya. Ya karena yang pada akhirnya golnya mungkin di sini bisa diamankan oleh dia, ini harus hilang beberapa sih. Dan masih ada Grok lah yang bisa untuk beberapa ambil. perak ya. Betul, tapi ya sayang aja gitu. Tapi dia tumbang di awal sih mahal banget sih kalau. Ya, dan itu dapetin satu motion mundur dia, XP-nya bakal sedikit terkuras juga. Jadi nanti untuk kembalinya si cewek dia level 4 dia bisa cepat untuk pakai Blazing Duet-nya. Iya, dia bakal mau lebih clear cepat, bisa numbangin lagi mungkin Haris untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Lihat bootsnya, lihat bootsnya, lihat bootsnya, lihat bootsnya. Ini boots bisa ke Wijanarko. Lihat bootsnya, dia cari siapapun yang sekarat dan bakal dia yang zoning semua para pemain dari tim Rebellion Zion. Dia dengan sabar dan bakal mencari menuju ke arah Dairen. Bukan itu pilihan utamanya membuat Kairi kali ini tersingkirkan dari adu retribution kah? Dan ternyata Boots kali ini berhasil membuat distraction. Fokus entah Turtle ke arah Boots dan tiba-tiba Kairi dengan sangat tenang mendapatkan satu poin dan dapetin satu poin kill juga atas seorang Wijanarko. Dari awal ketika aku lihat Boots turun ke arah Turtle, itu udah mencium bau-bau kejahatan, mencium bau-bau backstep. itu dari awal kamu bisik-bisik ada putih, aku sudah deg-degan karena jadi kayak kok jadi horor. Karena memang horror kan, nih ditumbangin Iya, nggak bisa. bener. Lu ngeganggu gua Turtle. Abis itu Kairinya ketika dia tahu ini Bootsnya membuat distraction, dia retry dengan tenang. Ya. Dia juga masuk dengan Endless Gun-nya tadi buat berhadapan dengan Elmon. Kita lihat Kairi langsung saja mempuk ke arah seorang Swelo dan enhancing yang baik dari seorang Sans ini yang ngebuat Onyx Esports mereka sekarang udah mulai pegang nih tempo permainannya di 5 menit pertama. Oke, bukan hanya itu aja. Bukan 5 menit pertama, tadi di gold lane-nya juga Iya, yang mereka kan? harusnya menang aja. Mereka udah ditumbangkan. Kairi, kali ini Kairi masih di cover oleh seorang Boots di depan sana. Mundur ke arah belakang. Laning phase bukan bila bersama. Balik Sampai lagi clip dia. dikeluarkan, tapi lihat Siren kali ini harus berhati-hati. Endless Gun masih terbuka dan bahkan langsung menghilangkan dari absorb damage. Alive or alive Saturday. Alive or alive kali ini masih ditahan. Trigger disiplin dari seorang Siren. Aku kira dia udah gak punya Alive or alive lagi. Iya, kalau kamu udah bisa dipastikan itu tumbang. Iya makanya aku udah bilang tumbang. Ternyata mengkontrai Ivorenai dari seorang Dairen. Menunggu itu dari pecahan Endless Shot. Tinggal pecah begitu aja. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan kali di area bawahnya cewek mencoba untuk membuka arah seorang Swelo. Blazing Duel sudah beri pop up. Hais mau nggak mau harus mundur terlebih dahulu Wijanarko. Tapi cewek balik lagi dengan satu buah gading dari seorang B-Boy. Namun ternyata Wijanarko tidak akan memaksakan
tidak akan overextend di area bawah, Ji. Oh, dia pakai plating. Ceweknya plating dulu. Ceweknya plating, Kairinya turtle. Jadi ini bener-bener nggak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx. Mereka sama-sama cuan. Dan lihat kecemasan para coach dan juga kawan-kawan dari tim Rebellion Zion di base sana. Mereka cemas dengan ada turtle. Tim fight kali ini tidak ada blazing duet dan bakal dipaksa. Satu buah shotnya kali ini gak berhasil mendapatkan Swallow. Dan bahkan Fearless masih berani untuk mengadu satu buah retribution dan Bison Scuba. Gak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Kairi. Kairi masih mau lebih dari sana Never Night, tapi malah Swallow ditumbangkan membuat Torment dan tim Rebellion Zion harus mundur. Gak ada magical damage, gak ada daya sobrak, dan bahkan lihat saja bebas di arah tengah. Ketika kehilangan mid laner, ini dia kerugiannya. Mereka gak bisa defense, mereka gak bisa clear minion, tapi sebaliknya Boots adem anyem di arah top lane. Gak bisa ditumbangkan, gak bisa diganggu. Top lane-nya aman ya kan. Tengahnya di sini masih dipegang sama Sun. Juga bottom lane-nya sih yang menjadi concern untuk Rebellion Zion. Balik lagi mereka harus tumbang atau kalah di perebutan antara X lane dan juga di gold lane. Iya, tapi Kiboy kali ini bakal coba ditahan di area depan. Terjebak dengan satu buah barrier dan bahkan Kiboy masih bisa menahan, masih bisa survive ternyata dari gebrakan 4 pemain Rebellion Zion. Dan bahkan di area midnya Fearless akan tumbang di tangan seorang Boots yang dimana Endless Shot tadi memang connect, tapi lagi-lagi Boots memotong dari area bawah sehingga ngebuat seorang Fearless tidak mampu untuk mundur dengan sangat amat bebas. Kairi Never Night dikeluarkan. Alexo pada blow. Kairi menggocek, lihat. Udah ganteng, jago, jiggle. Di arah top lane membuat seorang Kairi masih bertahan hidup. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini meng-owning dengan 4.000 gold. Yang sangat disayangkan adalah lagi dan lagi lihat recall diberikan. Yang sangat disayangkan adalah Popol. Lagi-lagi Popol. Iya loh. Ketika di pick Popol itu mereka udah mau main objektif diri, tapi kali ini mereka masih punya solusi. Bawa game ini karena late game. Oke. Swallow damage-nya besar dan bakal lihat Endless Charge-nya bakal membuat Swallow tertumbangkan. Gak bisa diselamatkan dan bakal blessing dua cewek. Tiba-tiba membuat Swallow bicara ke Sakaratul Maut. Mundur ke belakang, mencoba diselamatkan. Masih mau lebih, Darren muncul dari satu buah rerumputan yang membuat dia harus pulang. Dia ditugaskan untuk clear minion sekarang. Dia udah bukan tim fight lagi. Dia harus split push. Kalau dia nabrak ke para pemain tim Onyx, itu cuma untuk mencelakakan dirinya. Udah gak boleh dia main backline lagi nabrak-nabrak gitu. Gak bisa. udah nggak bisa ya. Tapi kali ini lihat Darren bakal coba dipukul mundur oleh seorang Boots di area atas. Sementara ini 3 lini yang dipegang sama Onyx Esports semua dipegang kontrolnya oleh Onyx. Gimana caranya Rebellion Zion setidaknya menangin skirmish dulu deh. Gak usah tim fight besar. Gak bisa, dia harus tahan banget. Dan pertama di sini, lihat, dari Swallow juga bingung, ultimate siapa yang mau diambil sekarang? Mau nggak mau cuma Kiboy untuk Kiboy memancing. doang. Tapi kalau dia pakai Kiboy ke dalam sana, itu namanya nyerahin nyawa secara gratis. Itu Bener. namanya. Dia langsung di tengah-tengah di hero yang udah jadi itemnya. Dan juga ini burst damage hero untuk Onyx. Siapapun yang nantinya bakal ketangkep, Kairi Endless-nya bakal mudah. Apalagi itu Swallow targetnya dia. Ini kalau dia target Karabut, itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Dan bahkan Onyx Esports berhasil melocik keributan. Bicara knockdown, gak ada lagi soft kill. We are angry sudah dikeluarkan dan bahkan double kill. Itu yang diinginkan Momo-chan. Ketika Boots di depan sana, itu yang diinginkan Onyx Esports. Soft skillnya gak ada, gak bisa tercover, gak punya high ground defensive. Sehingga Eagle dari depan, gak coba dipasangkan kembali. Gak ada Assault pada flow ke lapangan dan bahkan blessing to it. Clear ini dengan cukup cepat dan rupanya satu-satunya yang membuat seorang Popol menjadi kuat, rupanya cepat sekali hilangnya pun. Oke, tapi masih ada split push juga untuk tim fight yang terjadi. Tadi hanya 4 hero dari Onyx Esports yang ada di tempat sana. Di bagian bottom lane yang sudah ada Boots yang selalu melakukan split push. Dari di sini besar banget pressure untuk Rebellion Zion karena mereka gak punya space untuk melakukan farmingan. Dan farming mereka di sini adalah menunggu untuk Onyx Esports yang ngirim nantinya minionnya apa bakal. Kalau ditahan oleh Onyx Esports ini bakal sulit banget Rebellion Zion keluar dari situasi seperti ini. Oke, tapi ini yang justru diinginkan oleh Onyx adalah semua source skill dari Rebellion Zion ini mengincar ke arah seorang Boots. Dan Rebellion Zion mereka harus cari target yang lain. Mereka nggak bisa terlalu fokus ke arah seorang Bootsnya yang menjadi garda depan. Dan kali ini dari Rebellion Zion mereka bakal coba di-push di area midnya. Wijan Arko terpok begitu, perih damage kali seorang cewek. Sementara Kairi bakal berfokus terhadap objektif secara terlebih dahulu. Fearless dipukul mundur. Lihat animation dari seorang Amon begitu perih. Kairi. Ketika kita fokus ke Wijanarko yang di poking, kamu lihat ke Fearless-nya
struggle banget buat pulang. Lelet banget. Oh. Diajar. Blazing duet. One chance ditutup cewek. Gak bisa pulang tapi ternyata Mirror Image memancing Swallow. Masuk ke satu buah kandang landak. Itu dia Duri yang coba diinjak oleh sang banteng terlalu tajam. Dari Iron Kalinas mundur ke arah belakang. Dan Lord harus dimenangkan oleh tim Onyx Esports. 10.000 gold difference. 11-0. Untuk mencoba melakukan kontes itu sebuah resiko. High risk no return. Sorry. No return. Ini pintu seperti sudah tertutup oleh Babylon Zion. Mereka harus bisa memaksimalkan kesalahan yang dibuat oleh Onyx Esports. Tapi panjang jalannya menit demi menit, Onyx Esports mereka tetap tidak membuat kesalahan apapun juga. Ini dengan not hashnya nggak boleh tumbang. Iya. Dan ini Kairi burst damage-nya udah gede ya kan. Gila sih, beda levelnya jauh banget guys. Bener. Level 10. Belum lagi si Sans juga dengan item-item damage dia punya Genius. Shadow Blade juga ada di sana. Oke. Bakal ke Feather of Heaven sebentar lagi. Iya, ini udah enak banget sih buat Onyx Esports. Gimana caranya mereka untuk jaga tempo permainannya, main lebih disiplin. Seperti yang Kowo bilang, jangan sampai ada minor mistake yang bisa dimanfaatkan sama Rebellion Zion. Karena ini dengan Lord pertama yang masih harusnya bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh Rebellion Zion, kecuali mereka menculik terlebih dahulu ya. Oh my god, fokus ke arah base turretnya Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk menangin dari Galeni base boost. Fokus ke arah Ice, lihat harus ditumbangkan. Tidak ada lagi Papalit Kupa. Thunderclap boost too strong. Kairi bebas. Bahkan Fearless sendiri pun gak bisa memenangkan one by one situation. Dipaksa ke arah belakang. And a shot. Lihat Farman dari tim Onyx Esports, mereka ingin menyelesaikan game ini dengan cukup cepat. Pada Papalit Kupa. Satu gerobak nampaknya impossible. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Minion masuk lagi ke arah belakang. Gak bisa di-defense. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke arah belakang. Win of Nature. Fearless down. Dan this is it. Onyx Esports menolak turun dari pucuknya. Menolak turun dari pucuk dan mengaku